Salve, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 2-3 berbunyi demikian. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ada dua hal yang terkandung dalam ayat ini, saudara-saudaraku. Yang pertama, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Mengapa dikatakan seperti ini? Karena dulu di zaman para rasul ada satu sekte sesat yang disebut sebagai doketisme, yaitu sebuah sekte yang menganggap bahwa Tuhan Yesus itu tidak benar-benar menjadi manusia, jadi hanya tampak sebagai manusia. Ini adalah kesesatan, saudara-saudaraku, karena Allah sungguh-sungguh menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia kecuali dia tidak berdosa. Kemudian yang kedua adalah melawan antikristus, yaitu setiap roh yang menolak Kristus. Ini adalah antikristus. Antikristus ini bukan hanya zaman dulu, tetapi juga sampai sekarang masih ada, yaitu mereka yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Keduanya ini, baik mereka yang menolak kemanusiaan Kristus dan menolak Tuhan Yesus Kristus, bukan berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah Roh Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 6-7 dikatakan demikian. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dengan demikian, Roh Kudus dan Roh Yesus adalah satu. Karena Bapa dan Putra adalah satu, demikian pula Roh Kudus adalah satu Allah. Barang siapa telah dibaptis secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus telah memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Maka dia harus hidup seturut dengan dorongan Roh Kudus dan membuahkan buah-buah Roh Kudus dalam kehidupannya. Maka jika ada seorang yang telah dibaptis Katolik kemudian berpikir, oh saya belum pernah menerima Roh Kudus sehingga saya membutuhkan pencurahan Roh Kudus, maka sebenarnya dia tidak memahami apa yang telah dia terima ketika dia menerima baptisan itu. Roh Kudus telah bekerja memanggil kita untuk menerima dia. Dan ketika kita menerima baptisan, Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Maka setelah baptisan kita harus hidup seturut dengan Roh Kudus. Maka yang perlu bukan pencurahan Roh Kudus lagi, tetapi adalah kehendak yang kuat untuk hidup seturut dengan Roh Kudus. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.